Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini kita berada di lereng Pegunungan Anjas Moro dan kita akan mencoba mereview sebuah tempat yang dimana tempat ini merupakan sebuah punden yang dikeramatkan ya oleh masyarakat sekitar. Dan saat ini kita akan diantar oleh warga lokal yang bernama Mbak Wahyu. Nah, Mbak Wahyu, tempat apa yang akan jenengan mengantar kita ini? Ini bukan tempat apa, Mbak Wahyu? Jadi gini Mas, di sini nanti kita ke sana ya. Di sana ada punden atau yang ada makam lah. Biasanya setiap momen apa orang warga masyarakat lereng Anjas. Kalau pengen lebih tahu cerita yang lengkapnya ya. Lengkapnya kita langsung ke sana. Oke, kita ikuti Mbak Wahyu ini dari belakang. Oke, monggo Mbak. Jadi tempat ini memang berada di tengah hutan ya Mbak Wahyu ya. Namun warga lokal lebih sering ketika akan ada hajatan atau syukuran tuh biasanya ruat desa di tempat itu ya. Siap. Sangat sakral ya. Sangat sakral. Oke, siap Mbak Wahyu. Jadi tanaman yang ada di sekitar jalan yang kita lewati ini termasuk ladang yang ditanami, pohon yang ditanam oleh warga lokal sini ya Pak ya. Sengaja tidak tebang ya. Lebih alami ya. Jadi masyarakat sini lebih melestarikan hutan ini ya Mbak Wahyu ya, menjaga supaya tidak ditebang. Mana? Oh, betul sana. Ini licin ya, licin. Kalau orang lokal tuh seperti terbiasa jalan seperti ini. Kayak enak gitu ya kalau orang sini. Enak jalannya ya. Padahal kita sendiri merasakan itu susah. Ini licin. Oh, antar jalannya kayak sembrani. Oh, itu dibangun ya Mbak Wahyu ya? Oh, dibangun oleh warga lokal sini. Ini suatu bukti bahwa tempat ini memang masih diuri-uri ya Mbak Wahyu ya. Dibuatkanlah cungkup atau rumah-rumahan di sini ya lokasinya ya. Benar-benar berada di tengah. Oke, siap. Kayaknya masih belum jadi ya Mbak Wahyu ya. Proses ya. Genteng. Ala kadarnya. Sekarang ini sudah lebih diopeni. Permanen gitu ya. Aura mistis juga sangat terasa ketika merinding aku. Merinding Kang ya. Banyak nyamuknya ya. Buatkanlah cungkup atau rumah-rumahan. Rayu-rayu. Nah, kita masuk ke makam punden ini, namun kita ya tetap harus menjaga tata krama lah. Kalau orang Jawa itu etika ya. Kita akan permisi dengan cara membakar. Oke, siap. Ini Mbak Wahyu. Hajing. Ini yang jenengan maksud sebuah tempat yang menurut jenengan ini masih sangat diuri-uri dan dikeramatkan oleh masyarakat lokal lereng Gunung Anjas Moro ya. Ini dinamakan punden apa kalau kita boleh tahu Mbak Wahyu? Mbak Wahyu, ini dinamakan punden apa Mbak Wahyu kalau kita boleh tahu? Ini kalau warga lokal namanya
namanya ini punden petung kandang, Mas. Kenapa kok dinamakan petung kandang? Kalau misalnya ada sejarahnya kah atau gimana? Iya. Jadi sejarahnya itu dulu di sekitar sini adalah hutan bambu petung ya, Mas. Yang ya hanya sekitar sini. Jadi namanya petung kandang itu karena dikelilingi bambu petung. Dan dulu itu kalau ada binatang, misalkan binatang ini dari hutan masuk ke kampung, terus dikejar-kejar warga masuk sini, tapi dari sini. Kejar itu maksudnya diburu gitu ya? Iya, karena banyak pemburu kan, merusak tanaman atau apa, akhirnya diburu kan biasanya. Kalau rusa, terus babi hutan, celeng, gue Mas, biasanya masuk sini kan. Jadi ketika dikejar oleh warga yang memburu hewan tersebut, hewan itu tiba-tiba hilang atau lenyap di tempat ini ya? Iya, betul. Gaibnya seperti itu. Iya, dan masih banyak lagi, Mas. Apa itu, Mbak? Dulu itu kalau misalkan kita kesini nih kan, makanya di sini disediakan kayak sesuai keyakinan masing-masing lah di sini ya, terus menghormati berdoa. Tapi kalau di sini tujuannya nggak baik, terus tujuannya jelek, itu pasti nanti tiba dari rumah itu ada aja loh, Mas. Kalau nggak sakit, ya kayak apa itu ya, kayak istilahnya stres kesurupan gitu loh, Mas. Jadi ketika ada orang yang datang ke sini dan melakukan hal yang tidak terpuji, itu pasti mendapat imbas atau kualat gitu ya, Mbak Wahyu? Iya. Sakit, ada nggak yang meninggal dunia ketika seperti itu? Ada, Mas, dulu ada. Berarti tempat ini memang sangat keramat ya, Mbak Wahyu. Iya. Dan di sini kalau kita lihat ada 2 buah makam, yang dimana makam ini kalau kita lihat mujur atau ujurnya ya, itu kalau makam pada umumnya kan ke selatan dan utara. Ini aneh ya, Mbak Wahyu? Iya, ini ke timur dan ke barat. Iya. Adakah orang sini yang mengetahui tentang silsilah atau cerita dari leluhur tentang tempat ini atau makam ini, Mbak Wahyu? Iya, ini konon itu juga apa ya, yang dulu berada di sini itu dari suku Kalang, Mas. Suku Kalang? Iya, suku Kalang. Suku Kalang itu seperti apa? Kalau menurut ceritanya ya, warga yang dulu-dulu itu suku Kalang itu jadi sekelompok masyarakat yang itu dulu dikucilkan terus kemudian itu apa ya, terus berpasangan dengan apa ya, kayak nggak sesama manusia gitu, sama binatang. Jadi kononnya orang yang di sini dulu itu apa, Mas, ada ekornya. Oh, jadi ada ekornya. Manusia yang mempunyai ekor gitu Iya, ya? betul. Manusia berekor yang dinamakan atau lebih terkenal dengan nama suku Kalang ya? Iya. Ya, kita juga pernah membaca artikel bahwa suku Kalang itu adalah suku tertua sebelum suku Jawa, yang dimana suku Kalang itu memiliki kesaktian dalam hal pertukangan ya, membuat candi dan lain sebagainya, termasuk membuat pusaka gitu, Mbak Maya. Dan makamnya identik dengan batu nisannya itu batu gitu ya. Iya. Dan warga lokal sini juga yakin dan sebagian meyakini bahwa makam ini adalah makam suku Kalang gitu, Mbak Wahyu. Nah, tadi kan jenengan pernah di awal di video kan menceritakan bahwa tempat ini sering digunakan untuk acara ruwat deso. Iya, betul. Seperti apa? Bisa diceritakan tuh hari-hari apa gitu, Mbak Wahyu? Ya, kalau di pas ruan gitu loh, pas ruan itu di sini nih dikirim lah ya selamatan atau apa ritual di sini. Tidak hanya itu, tapi kalau ada orang punya hajat, terus kayak ada orang misalkan sakit berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh gitu, terus apa ya, ngeluari ujar gitu loh. Kalau sewaktu ketika orang ini yang sakit bertahun-tahun ini sembuh, dia akan bancaan atau selamatan di sini. Nazar ya. Untuk hal-hal semacam itu pasti dilakukan di sini. Dan untuk ruan sendiri itu biasanya di sini kok aneh-aneh loh, Mas. Sajene ku aneh-aneh. Nah, ini kan makam suku Kalang, yang dimana suku Kalang itu kan terkenal juga dengan percayaan atau agamanya itu agama leluhur. Di depan jenengan itu kan ada seperti kitab atau buku apa itu? Ini berarti kan orang berziarah sini sering ya? Iya, ini surat Yasin ya. Tapi kalau saya memahami terkait ini, soal agama itu kan hak asasi ya. Hak asasi dalam arti dalam percayaan kemajuan kemajuan zaman ini kan mayoritas kita ini kan beragama muslim. Jadi otomatis orang muslim tapi yang jiwanya kita ini masih tinggal di tanah Jawa, otomatis kejawen ya tetap berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Tidak hanya orang muslim kayaknya yang datang ke sini, tapi ya berbagai macam agama. Ini menurut keyakinan agama.
Karena di akhir-akhir ini kan lagi viral itu makam-makam yang dibalawikan ya, makam yang dianggap Habib atau apa gitu, yang ditakutkan kan makam-makam seperti ini nanti takutnya juga dibalawikan. Tapi enggak Mbak Wayu ya? Enggak ya. Ini warga, memang inisiatif warga memang untuk merenovasi dan membuat tempat ini dipasang cukup ini permanen gitu ya. Iya. Ada pesan lain Mbak Wayu tentang tempat seperti ini dari jenengan pribadi? Iya, kalau pesan saya sebagai orang Jawa tetap pesan kepada siapa saja khususnya mas-masnya juga, karena dimanapun berada kita tetap menghormati atau uri-uri atau melestarikan tempat-tempat atau punden-punden sejarah seperti ini. Karena tanpa perjuangan orang-orang yang dibudidakan atau disejarahkan seperti ini, kita ini siapa? Kita ini benar-benar pesan saya mas, tetap openi dan melestarikan punden-punden atau tempat-tempat sejarah dimanapun. Jadi kita jangan sampai melupakan sejarah gitu ya Mbak Wayu, jas merah gitu ya. Dimanapun kita berada, kita masih bernaung di tanah Jawa. Jangan sampai melupakan leluhur tanah Jawa gitu ya. Oke Mbak Wayu, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kita sudah diantar untuk sampai ke tempat yang dimana ketika kita sudah memasuki tempat ini, aura mistis dan perasaan merinding sudah kita rasakan. Benar-benar keramat dan sangat sakral tempatnya. Ya Mbak Wayu, semoga tempat seperti ini masih tetap lestari ya Mbak Wayu ya. Sukses untuk panjenengan. Terima kasih.